الحمد لله الذي أذن المؤمنين يهجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث بالرسالة المنيرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزة الباخرة وعلى آله وأصحابه ذوي المناكب المفاخرة. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang penuh dengan berkah kali ini, tidak lupa saya berwasiat kepada diri saya khususnya dan umumnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, karena hanya dengan ketakwaan kita benar-benar menjadi muslim sejati. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Rasul Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, judul khutbah pada siang hari ini tentang merawat iman. Keimanan yang kita miliki sungguh anugerah yang tertilai harganya bila dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Satu-satunya harta yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu menjaga dan merawat iman dari hal-hal yang bisa merusak dan membuatnya menjadi hilang. Iman tersebut harus tetap ada dan selalu melekat dalam hati kita sampai akhir hayat. Karena hanya iman yang bisa dibawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan betapa pentingnya iman yang kita miliki dengan menjelaskan bagaimana nasib orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap di dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-sekali mereka tidak memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa sekali nilai iman yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai-sampai kesalahan orang kafir yang menolak imannya kepadanya tidak dapat ditebus atau diganti dengan emas sepenuh bumi sekalipun. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu iman ini yang kita terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala sejak kita masih berada di dalam alam arwah, wajib disyukuri dengan cara menjaga dan merawatnya. Yang perlu dipahami
bahwa iman itu adalah mewujudkan saksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita lahir ke dunia, iman itu kemudian diuji. Ada di antara kita yang diuji dengan harta benda. Apakah masih ingat janji bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dibelanjakan harta tersebut di jalan Allah. Ada yang diuji dengan jabatan atau kekuasaan. Apakah ia masih ingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang mesti dijalankan dengan baik, bukan untuk memperkaya diri dan bertindak sewenang-wenang? Ada juga yang diuji dengan wanita. Apakah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luntur karena kecantikan wanita? Selama hidup, iman kita akan terus diuji, sebab hal itu menjadi alasan kenapa kita dilahirkan ke dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup di zaman sekarang ini, cobaan iman semakin berat. Banyak saudara-saudara kita yang tidak kuat menghadapi sehingga grafik keimanannya menurun. Bahkan ada yang sampai menggadaikan imannya demi menuruti keinginan hawa nafsunya. Berkurangnya kualitas iman seorang sangatlah berbahaya, sebab akan berdampak pada berkurangnya ketaatan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebajikan kepada sesamanya. Dalam hal ini memang ada hubungan timbal balik antara akidah, ibadah syariah, dan akhlak muamalah. Dari ketiga hal tersebut, iman menempati posisi dasar yang bisa mewujudkan ibadah dan akhlak dengan baik. Sebaliknya, ibadah dan akhlak yang baik dapat pula memberikan pengaruh terhadap kualitas keimanan yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman itu dapat diibaratkan seperti benih yang telah disemaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap ruh. Sejak di alam arwah, sebelum Allah meniupkannya ke rahim ibu saat hamil, tanah adalah sebagai simbol lingkungan. Dan di mana kita hidup, air merupakan lambang siraman rohani, dan sinar matahari merupakan perlambang hidayah Allah. Adapun pupuk adalah simbol dari ibadah. Hadirin yang dimuliakan, pengaruh lingkungan terhadap kadar keimanan seorang sangatlah besar. Sampai-sampai untuk memilih rumah sebagai tempat tinggal saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar mendahulukan memilih tetangga. Beliau bersabda, al-jaru qoblad dar waroqihu qobdal tariq. Carilah kawan sebelum berjalan, dan pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian dimaksud dengan siraman air, sangat bijaksana jika Allah mewajibkan setiap laki-laki muslim yang sudah balik sekali dalam seminggu untuk menerima siraman rohani melalui khutbah Jumat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu pengetahuan sepanjang hidup. Karena dengan ilmu pengetahuan seorang dapat lebih khusyuk, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imannya menjadi lebih kuat dan teguh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan tetaplah memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengenai hidayah Allah ini, kita dapat mengambil pelajaran dari kematian paman Nabi yang bernama Abu Muthalib, yang masih tetap dalam keadaan kafir, padahal sebenarnya lingkungan cukup mendukung karena dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat Nabi pun tidak kurang-kurang
agar sang paman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum dia wafat, Nabi pun sempat menelkinkan karena kesedihan Nabi merenungi nasib buruk sang paman yang wafat masih dalam keadaan kafir. Beliau menerima wahyu yang menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang menimpa Abu Muthalib kita jadikan pelajaran bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun manusia di muka bumi ini yang mampu memberikan hidayah, termasuk Nabi. Oleh karena itu, yang mesti kita lakukan adalah memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan mencarinya melalui usaha. Jika ada orang yang mau bertaubat dari kemaksiatan dan ingin mendapatkan hidayah, maka tidak cukup hanya dapat mengandalkan doa, tetapi dia harus berusaha keluar dari kemaksiatan itu. Datangnya hidayah tidak bisa hanya ditunggu, tetapi harus dicari. Hadirin yang dirahmati Allah, sedangkan yang dimaksud ibadah sebagai pupuk keimanan telah dinyatakan dalam Al-Quran pun, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah yang bisa menjadi pupuk atau penyubur iman adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh keyakinan, khusyuk, tawadu, sampai menemukan buah dari ibadah, yaitu merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perilakunya semakin soleh, yakin. Dalam ayat tersebut dapat pula diartikan kematian, yakni ibadah tersebut harus dilakukan secara istiqomah hingga ajal menjemput. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari uraian khutbah ini dapat saya simpulkan, jika kita menginginkan iman ini terawat dan terjaga dengan baik, maka kita harus selalu ingat dan pengertian iman, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diwujudkan dengan perbuatan. Ketiganya harus saling melengkapi. Jika ada satu yang kurang, maka yang lain tidak akan menemukan kesempurnaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan manfaat bagi jamaah rahimakumullah. Dan marilah kita tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilah wa tawbinas samin alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ma 'alimna minhu wa man lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ma 'alimna minhu wa man lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi ibaduka sholihin wa na'udzubika min syarri ma masta'adaka minhu ibadika sholihin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.